gula, garam, lemak ini tadi seperti disebutkan sudah ada Permenkesnya. Permenkes 63 tahun 2015 itu amandemen dari Permenkes 30 tahun 2013. Kemudian karena kebetulan saya ikut aktif di dalam pembahasan tentang Permenkes ini, tahun 2023 itu sudah ada draftnya. 1 April itu 2023 itu sudah ada draft Permenkesnya untuk bisa Permenkes ini dilaksanakan. Karena Permenkes 30 tahun 2013 itu tidak secara wajib dilaksanakan. Oleh karena itu Badan POM sendiri merasa ini seperti apa Permenkesnya, maka dibuatlah yang lebih update. Nah, sebenarnya permasalahan di Permenkes 2013 itu terminologi. Di situ saya memberi masukan yang lalu bahwa terminologi gula itu kan sudah disoroti bahwa itu penyebab diabetes, tetapi gula yang mana? Nah, yang di dalam WHO di slide kami ada itu bahwa sebenarnya yang terkait dengan diabetes mellitus itu adalah free sugar. Free sugar itu adalah semua gula, monosakarida, disakarida, kecuali laktosa yang ada di dalam susu. Tetapi yang di dalam Permenkes itu laktosanya masuk. Ini kan jadi masalah juga. Oleh karena itu diperbaiki di draft Permenkes yang sekarang. Tapi Permenkesnya juga belum keluar sampai saat ini. Mungkin ini yang perlu juga didorong agar juga pelaksanaan pembatasan gula, garam, lemak ini juga sesuai. Dan yang berikutnya adalah bahwa di draft Permenkes itu yang tahun 2023 angka-angkanya pun beda dengan 2013. Dan yang lebih tidak selaras lagi adalah dengan Permenkes 28 tahun 2019 dengan AKG kita. Contoh, kalau di dalam Permenkes GGL baik draft maupun yang sudah ditetapkan tahun 2013 dan amandemennya tahun 2063-2015 itu garamnya adalah 2000 mg natrium, maaf ya, natriumnya 2000 mg. Tetapi di Permenkes 28 tahun 2019 di AKG kita adalah 1500. Nah, ini harusnya selaras antar peraturan itu. Kemudian next barangkali bisa, mohon maaf Pak, next, ini tadi sudah, next. Nah, sebenarnya ini yang inti dari yang slide kami semuanya, ini adalah hasil review yang dipublikasi terbaru tahun 2024. Di sini adalah kaitannya teks tadi sudah kita bicarakan. Nanti di slide kami itu akan ada teks yang sudah dipublikasi oleh CISDI, Center for Indonesia Strategic Development Initiative. Itu tentang teks bagaimana kaitannya. Kita setuju, ya, kami pun setuju sebenarnya pembatasan teks tadi, tetapi ini harus dilihat pada konteks holistik. Nah, di dalam slide ini dikatakan kalau teks yang ada, studi-studi yang dilakukan baik di beberapa negara, nanti di slide kami akan memperingkas slide yang kami paparkan karena terlalu teknis, bahwa itu peningkatan teks itu kaitannya adalah penurunan konsumsi. Nah, penurunan konsumsi gula akan menurunkan konsumsi kalori, betul. Tetapi apakah peningkatan harga itu akan ada kaitannya dengan diabetes mellitus? Ini juga jauh. Dan itu studi-studi yang dilakukan adalah modeling, proyeksi. Tetapi apakah ada memang benar-benar dilakukan langsung kepada masyarakat? Kaitan gula, bahkan beberapa riset juga yang dipublikasi itu menyatakan bahwa gula itu sendiri langsung ke diabetes. Tidak, karena itu single food. Jadi yang menyebabkan diabetes, WHO tahun 2003 itu ada di paparan kami di dalam slide-nya, yaitu tentang chronic disease. Itu sebenarnya convincing evidence untuk penyebab diabetes mellitus itu adalah berat badan berlebih. Jadi bukan gula. Gula itu salah satu bagiannya. Jadi sebenarnya yang paling tepat adalah bagaimana edukasi masyarakat Indonesia itu supaya berat badan tidak berlebih.
Jadi kalau hanya gula sendiri yang kita soroti sebagai satu unsur penyebab diabetes, ini beberapa riset yang dipublikasi di jurnal internasional bereputasi itu dikatakan imatur. Ini, tetapi Persagi sendiri setuju pembatasan gula, garam, lemak, tetapi jangan itu yang menjadi titik beratnya. Karena kalau WHO menetapkan, walaupun itu tahun 2003, berikutnya di rekomendasi WHO tahun 2015 tentang gula itu bagaimana berapa jumlahnya, itu sebenarnya dikaitkan bahwa ini karena berat badannya berlebih. Jadi sebenarnya intinya adalah edukasinya. Kemudian slide berikutnya. Nah, ini tentang prevalensi dari tren penyakit hipertensi. Perlu kita sadari juga hipertensi itu kaitannya dengan garam, ya. Nah, Persagi sebenarnya menyoroti di sini kalau garam itu betul bisa menyebabkan hipertensi. Bagaimana makanan-makanan yang ada di kita saat ini? Masih sangat terasa asin. Banyak, misalnya mie instan itu sendiri asin. Secara belum ada upaya yang bisa menyentuh ke sana. Sebenarnya ada yang bisa terhadap gula pun, industri pangan olahan maupun yang terkait dengan garam, itu adalah reformulasi. Mungkin kalau saya melihat terlalu jauh, barangkali Bapak Ibu, bagaimana makanan bayi itu sudah dimulai dari yang manis. Artinya apa? Kalau dari bayi itu makanan untuk bayi lebih dari 6 bulan itu sudah ada makanan tambahan. Itu manis. Ya. Nah, kalau manis, maka nanti ini akan menjadi kebiasaan anak dari kecil, nanti sampai dewasa dia akan cenderung manis. Makanya sebenarnya yang untuk jangka panjang itu perlu dipikirkan reformulasi produk pangan olahan. Itu. Next slide. Ya, ini juga stroke tadi udah disampaikan untuk di negara kita di Riskesdas 2013, 2018 itu sudah, dan ini di berbagai negara semuanya trennya meningkat. Next, Pak. Ya, ini yang tadi saya sebutkan itu untuk obesitas. Tadi obesitas itu penyebab diabetes. Ini dari WHO bahwa penyebab obesitas itu adalah makannya yang berlebih. Ya. Itu. Jadi intake kalorinya yang berlebih, salah satu yang mendukung ke obesitas ini adalah gulanya. Oleh karena itu yang langsung ke diabetes itu adalah bukan gulanya tetapi dia berat badan yang berlebihnya, ya, obesitasnya. Next. Ya, ini tadi ya, jadi terhadap diabetes ini bisa dilihat di WHO tahun 2003. Ya. Next, Pak. Nah, ini konsumsi gula Indonesia betul meningkat, ya, karena sebenarnya yang kita soroti, saya setuju dengan tadi paparan-paparan dari rekan-rekan dari profesi bahwa sebenarnya yang kita lihat itu adalah makanan jajanan. Makanan jajanan itu luar biasa sekarang. Sekarang banyak gerobak-gerobak itu dan itu manis-manis. Nah, ini yang kontribusi ini yang besar. Sekarang siapa yang mengawasi ini? Ini juga menjadi penting. Karena kalau hanya kita mengawasi yang industri, yang lain kita tidak industri, padahal konsumsi dari makanan jajanan ini yang besar. Karena apa? Nanti di slide berikutnya kita akan lihat bagaimana konsumsi gula, garam, lemak per provinsi dan juga per golongan ekonomi. Itu ternyata antara golongan ekonomi tinggi dan rendah itu kurang lebih hampir sama. Oleh karena itu kita bisa pastikan kalau street food itu pasti banyak umumnya dibeli oleh masyarakat golongan rendah seperti itu. Next, Pak. Nah, ini penduduk dengan konsumsi gula, karena tadi di aturan Permenkes 30 2013 gula itu di atas 50%. Tidak dianjurkan, harus di bawah 50%. Nah, kita lihat ini proporsinya. Nah, ini sayangnya data kita yang ada ini adalah studi diet total tahun 2014. Keberikutnya sudah nggak ada lagi data, jadi kita hanya bisa mendapatkan data tahun 2014 secara nasional. Next. Ini berdasarkan daerah. Kita lihat di sini antara DIY itu yang paling tinggi. Apakah DIY yang paling tinggi diabetesnya? Ternyata tidak. Kalau kita mau bawa hubungan seperti itu, yang paling tinggi untuk diabetes itu adalah DKI Jakarta.
gitu. Jadi memang ini juga jadi perlu perhatian kita bahwa nggak bisa kontribusi langsung bahwa gula itu ke diabetes ya secara nasional kalau kita lihat. Dan diabetes tertinggi kedua berdasarkan risk assess 2018 itu adalah Kalimantan Timur, DIY baru nomor 3 dan nomor 4 itu adalah Sulawesi Utara. Ya, next slide Pak. Oke, ini adalah konsumsi gula terhadap karbohidrat. Karbohidrat itu adalah salah satu penghasil energi, kalori dalam tubuh kita. Ternyata kontribusi dari asupan gula ini juga cukup tinggi terhadap karbohidrat secara nasional berdasarkan kelompok umur. Next. Ini adalah rata konsumsi garam. Nah, garam itu di Indonesia rata-rata itu 6,7 gram per orang per hari, yang seharusnya itu 5 gram. Ya, ini kontribusinya dari mana? Macam-macam. Bisa juga dari jajanan-jajanan tersebut. Dan yang tertinggi di sini NTB. Nah, kalau kita lihat hipertensi, di mana yang paling tinggi? Sulawesi Utara, nomor 2 DIY, nomor 3 di Kaltim, nomor 4 di Kaltara. Jadi kalau kita lihat apakah itu berhubungan? Enggak juga, berarti ada faktor lain. Ini yang memang kita juga perlu pahami bahwa sekarang ini yang terkait dengan obesitas yang banyak disoroti itu adalah logam berat. Indonesia kalau kita lihat makanan jajanannya, gorengan sebagai penyumbang lemak yang paling banyak. Kalau kita lihat yang di pinggir jalan itu yang banyak dikonsumsi. Kalau kita peras saja lemaknya keluar, itu berarti luar biasa. Dan tidak hanya itu, pembungkusnya adalah kertas, kalau itu yang ada tulisannya itulah yang dibuat di dalam. Berarti itu akan kena ke gorengan tadi. Kita makan. Apa yang ada di sana adalah PB, lead, timbal. Nah, akhir-akhir ini penelitian di global itu melihat bahwa tingginya asupan dari logam berat ini berkontribusi terhadap obesitas. Jadi sebenarnya penyumbang obesitas dan obesitas terhadap diabetes dan terhadap penyakit tidak menular lainnya itu sangat besar. Jadi memang yang dipentingkan itu juga adalah edukasinya. Seperti itu, edukasi terhadap masyarakat, karena masyarakat tidak hanya masyarakat yang rendah, tetapi juga ke semua. Seperti itu. Next Pak, mungkin ini bisa kita percepat. Ini adalah asupan lemak total Indonesia, lemak total terus Pak. Nah, juga ini masih lemak. Nah, GGL tahun 2014. Nah, ini yang saya sebutkan tadi Pak, di WHO 2003. Ini adalah dasar dari kaitan antara gula yang menjadi semua peraturan di dunia itu adalah free sugarnya di bawah 10% dari total energi. Jadi kalau AKG kita misalnya total asupan kita rata-rata 2000, maka 2000 10% dari 2000 itu dibagi 4 maka dapat kurang lebih 50. Ya, seperti itu Pak. Itu dasarnya. Baik, lanjut Pak. Nah, ini free sugar definisinya tadi sudah saya sebutkan. Lanjut saja Pak. Nah, ini studi yang dilakukan oleh CISDI, Center for Indonesia Strategic Initiative. Ini adalah hasilnya cukai, ya, bagaimana diproyeksikan itu akan menurunkan diabetes mellitus. Betul, ini kita setuju saja. Tetapi tadi kembali lagi pada slide sebelumnya bahwa itu adalah proyeksi, perhitungan. Tetapi apakah langsung teks ini akan berkaitan, cukai ini berkaitan langsung terhadap diabetesnya? Ini perlu studi yang komprehensif. Maka perlunya juga pertimbangan apakah Indonesia akan ikut untuk teks ini diberlakukan, karena implikasinya adalah nanti pada masyarakat bawah. Karena contoh, kalau masyarakat itu kurang asupan kalorinya, gulanya juga dibatasi, semakin kurang ini. Tetapi sebenarnya yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana yang gemuk ini yang berkontribusi terhadap diabetes maupun penyakit tidak menular lainnya, hipertensi, stroke dan lain-lain. Next Pak, ini juga dari CISDI kami ambil. Next slide Pak. Nah, ini akses ke masyarakat. Nah, ini tadi sudah dipaparkan juga. Masyarakat bawah itu paling banyak bisa mendapatkan minuman berpemanis dalam kemasan.
Itu paling banyak, apalagi sekarang dengan menjamurnya penjualan itu. Sekarang saya kalau dari Bintaro ke arah kantor itu lihat di pinggir jalan itu yang jual kopi, jual apa segala macam itu sudah mulai banyak di pinggir jalan. Belum lagi gorengan yang daerah Pondok Indah situ banyak sekali berkontribusi. Baik, next Pak. Nah, ini cukai. Cukai ini sudah kita lihat ada aturannya, dan di beberapa negara tadi beberapa rekan juga sudah menyampaikan. Mungkin next saja Pak. Ini ya, ini next Pak. Ini cukai di beberapa negara, ini terlalu teknis, tadi sudah disampaikan bahwa betul ini yang dilakukan ini terjadi proyeksinya penurunan terhadap diabetes dengan cukai tadi karena gulanya diberi cukai. Tetapi kembali lagi itu tidak hubungan yang langsung. Yang langsung adalah bagaimana kalau dia obesitas. Nah, itulah yang harus kita perbaiki. Oleh karena itu, di akhir dari presentasi kami ada 6 rekomendasi yang bisa kami sampaikan. Kami belum sampaikan di sebelumnya sini. Pak, ini kan tadi disampaikan data terkait cukai di beberapa negara dari beberapa tahun yang lalu ya Pak ya. Iya. Dari angka yang ada, apakah ada penurunan angka diabetes mellitus dalam beberapa tahun ini di negara-negara tersebut? Ada, tapi proyeksi Pak. Semuanya memang betul Pak, itu yang saya katakan, ini adalah dari studi CISDI yang dilakukan, semua itu ada penurunan, tetapi itu penurunan itu kan proyeksinya, bukan penelitian yang komprehensif melihat sebenarnya asupannya seperti apa Pak. Karena yang berkontribusi terhadap diabetes adalah bukan cukainya, tetapi bagaimana dia mengasup makanan keseluruhan, bukan hanya gula saja Pak. Jadi memang ini juga studi kita setuju saja, karena ini modeling proyeksi ya. Sehingga kami merekomendasikan ada 6 dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Yang pertama adalah penyelarasan tiap peraturan yang ada, terutama terkait dengan gula dan garam. Misalnya tadi kalau dalam Permenkes 30 2013 itu garamnya 2000 mg natrium, di AKG kita Permenkes 28 2019 di AKG itu 1.500. Kemudian draftnya yang lama itu gula bukan 50 lagi, 52,5. Jadi ini yang mungkin perlu diselaraskan dengan peraturan yang sudah ada. Kemudian yang kedua adalah perlu diterbitkan itu Permenkes yang sudah dibahas tentang gula garam sebagai saya nggak tahu itu apakah amandemen kedua dari Permenkes 30 tahun 2013 ya, yang draftnya sudah ada dibahas tahun 2023. Kemudian yang ketiga adalah pentingnya mengkaji reformulasi dari produk pangan olahan yang dihasilkan di negara kita, baik diproduksi dalam negeri maupun yang diimpor untuk gula, garam, dan lemaknya. Dan sebagai catatan barangkali ini juga sudah dibahas berkali-kali tentang lemak trans. Itu terkait dengan aterosklerosis, tetapi itu sudah beberapa kali karena kebetulan saya dipercaya di Persagi ikut mengawal itu. Lemak trans ini adalah partially hydrogenated. Itu sudah memang confirm di Badan POM juga. Saya bicara dengan teman-teman di Badan POM, itu harus di state karena trans fatty acid itu ada 2, satu hydrogenated, satu biohydrogenated. Biohydrogenated itu tidak berbahaya, justru bagus. Nah, ini sudah arahnya sudah mulai tepat. Karena kalau di WHO sendiri hanya dituliskan trans fat, padahal tidak semua trans fat itu berbahaya. Itu Indonesia sudah membuat, itu sudah bagus. Kemudian berikutnya adalah pengawasan terhadap produk jajanan, sumber gula, garam, lemak, termasuk mungkin gorengan-gorengan tadi yang pembungkusnya yang menggunakan kertas koran dan kertas ketikan-ketikan yang bisa mengandung plumbum ya, sehingga asupan logam berbahaya kita tinggi, dan itu dampaknya tidak hanya pada obesitas. Dan yang berikutnya adalah kajian komprehensif tentang teks terhadap diabetes mellitus ya. Kalau modeling sudah ada, tetapi perlu dilihat kembali supaya apakah kita akan setuju teks diberlakukan
Dan yang terakhir adalah sebagai profesi ahli gizi kami penting juga dilakukan edukasi untuk gizi seimbang, karena kelebihan asupan menyebabkan obesitas, dan obesitas kontribusinya sangat besar terhadap penyakit tidak menular, yaitu diabetes mellitus, hipertensi, stroke, dan penyakit jantung. Demikian, terima kasih.